Nah, persoalannya sekarang yang disebutkan oleh Pak Mahfud, 349 triliun. Itu pertama persoalannya adalah, kok ini dari tahun 2009 sampai 2023. Padahal laporan itu setiap tahun. Dan setiap tahun disampaikan itu kan Presiden, Menteri Keuangan, DPR juga dalam RDP akan menerima laporan itu. Kan harusnya melihat ini ada kejahatan hasil analisis dari PPATK, ya perintahkan aparat untuk melakukan penyidikan. Setiap tahun terima laporan, lakukan follow up, penyidikan. Jangan dikumulasi selama 14 tahun, baru kemudian secara bombastis diungkapkan kepada publik. Dan pasti akan menimbulkan kehebohan. Nah, jadi persoalannya apakah itu dilarang atau tidak, ya mungkin kita akan mengatakan seperti yang diuraikan Pak Yunus tadi, dia dilarang kalau menyebutkan nama, menyebutkan spesifik orang tertentu. Ya dia nggak boleh. Tapi apa yang diungkapkan Pak Mahfud itu, ya tidak menyebut orang, ya hanya menyebut jumlah, tapi menyebutkan ini terjadi di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, Pajak, dan kemudian Bea Cukai. Lalu persoalannya, apa yang ada di benak orang mendengar itu? Kalau sekiranya Pak Mahfud mengumumkan, ini ada 500 triliun uang hasil narkoba yang ada di benak orang, luar biasa ini narkoba di negara ini. Atau ini ada transaksi keuangan 100 triliun. Ini misalnya dari ISIS. Oh, ada terorisme. Tapi kalau dikatakan ada 349 triliun, ini sumbernya adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terjadi di Kementerian Keuangan, khususnya pajak dan cukai. Apa yang ada di kepala orang? Pertama, pelakunya adalah aparat pajak dan aparat bea cukai. Kedua, uangnya, predikat crime-nya apa? Hanya ada dua kemungkinan. Dia disuap oleh pembayar pajak atau orang yang harusnya bayar bea dan cukai. Atau yang ketiga, memang orang bayar pajak, bayar bea, uangnya ditilep sama petugas pajak dan petugas bea cukai. Cuman itu kemungkinannya. Dan ini dampaknya akan luar biasa bagi negara ini. Nah, biasanya yang ngomong begini LSM, ya, bukan Pak Mahfud, bukan Menko Polhukam. Nah, ada LSM yang zaman saya Menteri Kehakiman yang memang jualan begini. Nanti setelah itu pergi Singapura, laporan, bos nih, clipping korannya, zaman itu kan belum ada medsos, nih clipping korannya, dapat duit. Nah, omongan Pak Mahfud itu, saya baca koran Hong Kong, South China Morning Post, ya, luar biasa menghantam Indonesia gara-gara korupsi yang menurut mereka korupsi yang luar biasa terjadi. Kalau dulu ini juga permainan intelijen, ya, sengaja dibombastiskan korupsi di Indonesia supaya investasi tidak lari ke sini, larinya ke negara lain. Itu di Deplu Jepang, seingat saya, pada waktu itu saya bertemu Abe, waktu itu masih menjadi sekretaris kabinetnya Jepang. Dia mengatakan, Pak Yusril, kita ini di Parlemen Jepang nih ada dua kekuatan nih dalam hal investasi Jepang di Asia. Satu yang pro investasi ke Indonesia, satu yang pro investasi ke Tiongkok. Dan Indonesia ini dikerjain terus dengan isu-isu korupsi untuk mengalihkan perhatian publik Jepang supaya investasi tidak lari ke Indonesia, lari ke negara lain. Nah, kalau omongannya Pak Mahfud ini, investor dalam negeri kan jadi mikir, gimana kita mau invest di Indonesia? Nanti kita pajak ditilep atau harus sogok, bea cukai ditilep. Jadi sebenarnya tidak menguntungkan bagi kita, ya, karena diucapkan oleh seorang pejabat publik yang berdampak negatif kepada kepentingan nasional bangsa kita sendiri. Karena sesuatu yang memang ya biasa jadi jualan, ya. Orang swasta kok sekarang diungkapkan oleh pemerintah, padahal tadi dikatakan ini belum tentu jumlahnya sebesar itu, dan andai pun memang jumlahnya sebesar itu, belum tentu seluruhnya adalah money laundering. Nah, kalau dikatakan nih ada 100 triliun transaksi mencurigakan hasil intelijen PPATK. Kan tidak semua 100 miliar itu betul. Penyidiklah, baik PPNS yang ada di Kementerian Keuangan
maupun penyidik, polisi, PPATK, kejaksaan, kan belum tentu. Ya, saya waktu jadi asisten Mensesnek urusan khusus zaman Pak Harto, ya, setiap 3 hari sekali saya baca laporan intelijen. Ya. Setelah itu saya lapor Pak Murdiono. Terus Pak bilang, ini kamu bikin aja ringkasnya kasih Pak Harto. Kasih Pak Harto. Kita baca kok. Waktu saya jadi Mensesnek, saya baca juga laporan intelijen. Tapi kan tidak semua laporan Bakin waktu itu ya. Itu kita tindak lanjuti, enggak. Pak Harto juga enggak seluruhnya digunakan. Jadi hasil laporan intelijen itu bukan merupakan alat bukti, bukan dasar melakukan tindakan, tapi dia membuat orang aware akan sesuatu. Nah begitu. Jadi mestinya dengan hasil laporan dari PPATK itu, KPK, polisi, jaksa, penyidik ya, kemudian PPNS itu menjadi aware, coba diselidiki. Nah setelah diselidiki kan di belakang PPATK, yang ada bilang 100 triliun hasil narkoba itu ternyata betul. Yang betul cuma 50 triliun. Bisa jadi. Nah jadi saya kira memang kegaduhan-kegaduhan seperti ini tidak ada banyak manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara, kecuali dia menjadi konsumsi politik. Ya. Kalau konsumsi politik ya gaduh-gaduh bikin begitu ya, setelah itu apa yang kita dapat. Tapi dalam upaya kita menciptakan PPATK itu memberantas kejahatan, khususnya kejahatan pencucian uang, itu menjadi tidak tercapai. Nah, karena itu memang mau tidak mau kita harus evaluasi kembali sebenarnya ya. Jadi lembaga yang lahir di awal reformasi ya setelah jadi kok begini ya. Jadi kami ini sebenarnya kayak arsitek ya. Saya juga nyusun undang-undang KPK, undang-undang PPATK, undang-undang jabatan notaris, undang-undang advokat ya. Tapi setelah jadi advokatnya berkelahi melulu, nggak habis-habis. Tanya tuh sama Pak Johnson kan. Jadi saya tuh kadang-kadang seperti arsitek ya. Itu menggambar sesuatu setelah jadi, kok saya bingung, kok jadi begini bangunannya. Nah, itu juga lah, terjadi dengan, itu semua ini undang-undangnya lahir di zaman saya Menteri Kehakiman. Ya, PPATK, advokat, jabatan notaris, semua itu masuk undang-undang KPK, undang-undang kejaksaan, segala macam itu. Tapi saya kira memang kita harus menata ulang, sistem kita. Karena awal kita reformasi itu kita mau mengatakan kita menghentikan kultus individu ya, dan kita lebih percaya kepada sistem. Sistem harus kita bangun. Jadi saya waktu itu ingat pidato di mana-mana tahun 98-99 itu ya. Dalam sistem yang kuat saya katakan itu orang jahat ya akan dipaksa menjadi orang baik. Sebaliknya dalam sistem yang buruk orang baik terpaksa jadi orang jahat. Capek saya ngurusin KTP, bolak-balik, pimpong sana, pimpong sini. Akhirnya saya datang, Bung, kapan KTP saya selesai? Bisa selesai hari ini enggak? Bisa Pak, berapa harus bayar? 1 juta, nih saya bayar 1 juta. Kan saya bukan orang jahat, tapi saya terpaksa jadi orang jahat oleh sebuah sistem yang buruk. Tapi kalau sistem itu kuat dan baik, ya orang jahat, ya dia dipaksa jadi orang baik. Orang di sini nggak pernah antri, saya enak-enaknya aja. Coba aja kalau dia pergi ke Singapura, ya mau nggak mau dia harus antri, karena dipaksa. Ya, di sini dia merokok sembarangan, coba dia pergi ke Tokyo, ya dia jadi orang baik. Jadi sistem memaksa orang jahat jadi orang baik. Tapi dalam sistem yang buruk, orang yang baiklah yang terpaksa. Dalam sistem yang buruk ya, orang baiklah yang terpaksa jadi orang jahat.